Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 10 agama. Kita akan mengulas sedikit materi tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin kita sudah belajar tentang isi kandungan dari Quran surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 65. Sekarang kita akan mengulas sedikit saja satu persatu dari Quran surat An-Nahl ayat 65 sampai ayat 70 ya. Yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 65. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Nah, artinya dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan pelajaran. Nah, dari ayat 65 ini kita tarik isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 65, yaitu Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan sehingga makhluknya dapat hidup. Nah, jadi Allah menurunkan air hujan yang dengan air hujan itu tumbuhan bisa tumbuh, kemudian dari tumbuh itu tumbuh buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia maupun hewan. Jadi Allah menurunkan hujan ini sehingga makhluknya dapat hidup dengan sejahtera. Kemudian ada poin yang kedua, adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat, ya kan? Hari berbangkit itu pasti terjadi. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Kemudian yang ayat ke-66 ya, ayat 66 langsung saja ya. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah, isi kandungan dari ayat tersebut yaitu terjaminnya kebersihan susu dalam binatang ternak. Karena apa? Allah berfirman, padahal susu itu berada di antara kotoran dan darah. Tapi Allah menjamin kebersihan itu untuk mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Mudah ditelan karena susu itu rasanya lezat sehingga mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Itu adalah merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuasaan Allah ya. Kemudian tanda-tanda lainnya di ayat 67 ya, berarti ya, 67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Nah, dari ayat tersebut isi kandungan yang pertama, anggur dan kurma bisa untuk membuat khomer. Khomer itu adalah minuman yang memabukkan. Loh, padahal khomer itu haram. Nah, dengan catatan ayat ini turun sebelum pengharaman khomer. Jadi waktu itu belum diharamkan, khomer itu belum diharamkan karena itu dibuat dari kurma dan anggur, dan Allah berfirman, dari buah kurma dan anggur ini kamu bisa untuk membuat minuman yang memabukkan maupun rezeki yang baik begitu. Tapi karena suatu kisah
sahabat Rasulullah pada zaman Rasulullah ya. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ketika mengundang sahabat-sahabatnya termasuk Ali itu untuk makan bersama begitu. Kemudian di tempat tersebut terdapat hidangan minuman khamr. Nah, para sahabat-sahabat ini mereka ini meminum khamr. Kemudian setelah meminum itu kesadaran mereka agak terganggu. Kemudian suatu ketika masuk waktu sholat, sahabat Ali ini disuruh untuk menjadi imam masjid ya, disuruh untuk menjadi imam, dan pada saat itu yang dibaca adalah Quran surat Al-Kafirun. Nah, sahabat Ali karena tadi kesadarannya terganggu setelah minum khamr tadi, kemudian bacaan Al-Kafirunnya ini terbolak-balik gitu ya, terbolak-balik. Akhirnya setelah itu baru diharamkan khamr. Jadi pengharaman khamr ini nih sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-43. Begitu ya. Kemudian Allah juga berfirman, kamu bisa membuat minuman memabukkan dan rezeki yang baik dari kurma dan anggur tadi ya. Kamu bisa membuat minuman rezeki yang baik. Contohnya apa? Sirup dan lain-lain. Begitu ya. Nah, ini merupakan suatu tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Selanjutnya di surat ke-68 ya. 68 ini, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Nah, ini ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, isi kandungan dari ayat ke-68 dan 69 ini, terciptanya madu yang bisa diminum manusia. Nah, Allah telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang, kemudian makanlah dari macam buah-buahan, kemudian keluarkanlah minuman atau madu dari perutmu, begitu ya. Proses terciptanya madu. Kemudian dari madu itu, dari perut lebah keluar madu kan, itu bisa untuk menyembuhkan manusia sebagai obat untuk menyembuhkan manusia. Nah, ini bisa diminum oleh manusia. Itu juga merupakan suatu tanda kebesaran Allah. Kemudian yang terakhir ayat 70. Ayat 70 ini, dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Nah, jadi Allah telah menciptakan, nah nanti akan kembali kepada Allah juga. Kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Nah, jadi Allah yang menjadikan manusia itu yang bukan apa-apa menjadi manusia sempurna. Contohnya waktu kita dalam kandungan berupa segumpal darah menjadi sosok manusia yang sempurna seperti sekarang ini, itu juga merupakan suatu tanda kebesaran Allah, dan itu akan kembali kepada Allah juga. Nah, Allah menjadikan manusia dari yang bukan apa-apa ini supaya kita tidak bersifat sombong. Jadi nah, mau disombongkan apa? Nanti juga akan kembali kepada pemiliknya juga, begitu ya. Nah, anak-anak, semoga anak-anak paham dengan materi pertama, materi Quran surat An-Nahl ayat 65 sampai 70 ini. Nanti dibaca ulang sekali kemudian akan ada kuis, dan semoga bisa mengerjakan ya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.